Stunting itu sebenarnya bukan masalah hanya di Indonesia ya, masalah seluruh dunia. Stunting masih menjadi masalah kesehatan anak di Indonesia. Untuk memahami lebih dekat, mari kita dengarkan langsung cerita dari seorang ibu yang memiliki balita. Saya adalah Regina Putri akan bertanya kepada ibu yang mempunyai balita yang bernama Andani. Saya Maulidia Safira. Kali ini saya bersama ibu yang memiliki anak balita yang bernama Nama saya ya. Ibu Risti Dwi Syafitri. Permisi, dengan ibu siapa? Ibu Septi. Tentang anak ibu, umurnya berapa sekarang? Umurnya 2 tahun. Anak ibu umurnya berapa sekarang? Sekarang umur 3 tahun. Ibu punya berapa anak dan usia berapa? Punya anak 2, satunya usia 6 tahun, satunya 8 bulan. Apakah ibu pernah mendengar istilah stunting sebelumnya? Jika pernah, apa yang ibu ketahui tentang stunting? Setahu saya, kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Apakah ibu pernah mendengar istilah stunting sebelumnya? Jika pernah, apa yang ibu ketahui tentang stunting? Pernah mendengar itu. Stunting itu semacam anak yang pertumbuhannya kurang. Apakah ibu sebelumnya pernah mendengar tentang stunting? Ya, pernah dengar. Apa yang ibu ketahui tentang stunting? Kayaknya berat badan yang di bawah standar. Menurut ibu, apa penyebab anak bisa mengalami stunting? Setahu saya, anak yang kekurangan gizi dan yang sering sakit. Menurut ibu, apa penyebab anak bisa mengalami stunting? Itu karena asupan gizinya kurang, jadi pertumbuhannya itu gizi kurang. Menurut ibu, apa penyebab anak bisa mengalami stunting? Mungkin dari makannya atau kurang gizi. Bagaimana ciri-ciri anak yang terkena stunting? Postur tubuh pendek dibandingkan anak seusianya, berat badan rendah dan mudah sakit. Bagaimana ciri-ciri anak yang terkena stunting? Berat badan kurang, tinggi badan kurang, anak jadi diam, jadi murung. Menurut ibu, bagaimana ciri-ciri anak yang terkena stunting? Bisa jadi badannya kurus, terus tingginya tidak sesuai dengan usianya. Menurut ibu, bagaimana cara mencegah anak agar tidak terkena stunting? Cara terpenting setahu saya mengkonsumsi makanan bergizi sejak mengandung. Menurut ibu, bagaimana cara mencegah anak agar tidak terkena stunting? Ya kita harus memperhatikan pertumbuhan anaknya, memberi makanan yang bergizi. Menurut ibu, bagaimana cara mencegah anak agar tidak terkena stunting? Mungkin memberi gizi 4 sehat 5 sempurna dan istirahat yang cukup. Apa harapan ibu untuk pertumbuhan dan kesehatan anak ke depannya? Semoga anak saya tumbuh sehat dan tinggi. Tidak gampang sakit. Apa harapan ibu untuk pertumbuhan dan kesehatan anak ke depannya? Ya, kita harus memberikan asupan gizi yang baik dan memberikan makanannya untuk si balita itu. Bagaimana harapan ibu untuk pertumbuhan dan kesehatan anak ke depannya? Mengupayakan anak tumbuh sehat dan cerdas sesuai dengan usianya. Kita sudah mendengarkan cerita dari ibu yang mempunyai balita. Sekarang kita lanjutkan dengan membahas materi tentang stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting pada anak ditandai dengan pertumbuhan tinggi dan berat badan yang tidak sesuai dengan usianya. Selain itu, anak stunting memiliki pertumbuhan tulang yang terhambat dan rentan terhadap penyakit karena sistem kekebalan tubuh yang lemah. Beberapa penyebab stunting, yang pertama, gizi buruk selama masa kehamilan dan awal kehidupan anak. Yang kedua, kurangnya asupan makanan bergizi. Yang ketiga, pola asuh yang kurang baik.
Keempat, kurangnya akses sanitasi dan air bersih. Kelima, infeksi berulang seperti diare atau ispa. Dan yang terakhir, kurangnya stimulasi dan perhatian terhadap tumbuh kembang anak. Stunting dapat dicegah dengan metode KISPPB. K yaitu konsumsi makanan bergizi seimbang, I imunisasi lengkap sesuai usia, dan S stimulasi dini seperti ajak berinteraksi dan membaca. P yaitu perhatikan kebersihan lingkungan dan air yang digunakan untuk mandi. P yaitu pantau tumbuh kembang setiap bulan. Dan B, beri ASI eksklusif selama 6 bulan.